Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran akhlak dengan membaca kitab Ma'alimun fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Silakan buka kitabnya halaman yang ke 249 dari kitab tersebut. Kita masuk di Al-Wasiyatu Thalithatu, wasiat yang ketiga untuk para penuntut ilmu, yakni taqdimul awlawiyat fit talab. Seorang penuntut ilmu hendaklah dia mendahulukan perkara-perkara yang penting, yakni perkara-perkara yang pertama harus dia pelajari di dalam menuntut ilmu. Waqad sabaqat al-isyaratu ila hadha, dan sungguh isyarat tentang ini telah berlalu, yakni di halaman yang ke 74 ya. Secara global kita ingin jelaskan bahwasanya ketika seorang penuntut ilmu itu ya, di halaman yang ke berapa ini? 74 tadi disyaratkan ya di sini. Halaman yang ke 74 kita buka saja halaman 74 ya. Untuk lebih mengetahui tentang hal-hal yang penting untuk kita pelajari terlebih dahulu di dalam menuntut ilmu. Di sini dibahas secara khusus dalam satu bab ya, yakni qadiyatan muhimmatan li talabil ilmi ya. yakni al-qadiyatul ula al-aulawiyat fi talab, yakni perkara yang harus pertama untuk dipelajari ketika seorang itu menuntut ilmu ya. Di sini disebutkan ya beberapa kisah dari para ulama dahulu tentang antusiasnya mereka untuk yakni mengarahkan muridnya untuk belajar perkara-perkara yang penting yang dia butuhkan ketika itu. Semisal contoh dari Abu Ja'far ya. Pernah beliau menceritakan bahwasanya ada seseorang masuk menemui Abu Abdullah, yang Imam Muhammad ya. Disebutkan dalam Syiar A'lamun Nubala ini. Kemudian ataukah sebelumnya Abu Ja'far menceritakan qultu ala Abi Abdullah, aku pernah dakhaltu ala Abi Abdullah, aku pernah masuk menemui Abu Abdullah ini Abu Muhammad. Kemudian aku menyatakan atawaddau bima'in nurah, apakah aku harus berwudu dengan air nurah ya. Maka Al-Imam Muhammad menjawab, atau Abu Abdullah menjawab tadi, ma uhibbu dzalik, aku enggak suka hal itu. Tanya lagi, atawaddau bima'il baqilat, bima'il baqilai, apakah aku berwudu dengan ma'ul baqila? Al-Imam Muhammad kembali menjawab, ma uhibbu dzalik, aku enggak suka dengan hal itu. Tanya lagi seperti itu tentang permasalahan-permasalahan yang kurang penting ya. Maka Al-Imam Ahmad senantiasa menjawab ma uhibbu dzalik, aku enggak suka hal itu ya. Faqumtu fata'allaqa bi thawbi, aku pun berdiri dan aku pun ingin menggantung bajuku ya. Setelah itu Al-Imam Ahmad bertanya kepadaku, ish taqul idza dakhaltal masjid, apa yang kamu ucapkan ketika kamu masuk masjid? Fasakattu, aku pun diam, enggak tahu jawabannya itu. Wa ish taqul idza kharajta minal masjid, apa yang kamu katakan ketika kamu keluar dari masjid? Aku kembali diam. Maka Imam Muhammad kembali menyatakan, idhab fata'allam hadha, pergi dulu kamu pelajari hal ini dulu. Pelajari perkara yang penting sebelum kamu tanya tentang masalah-masalah yang di sana dipersisihkan oleh para ulama tentang hukumnya bagaimana. Itu enggak penting. Yang penting adalah yang kita perlukan dulu. Ya misalkan contoh ya, kita setiap hari itu
ada kewajiban untuk sholat yang 5 waktu. Maka kita pelajari dulu tentang syarat sahnya sholat apa saja, termasuk kaitannya dengan masalah tuharah, masalah air, masalah tuharah, tata cara berwudu, kemudian tata cara mandi, mengetahui hal-hal yang najis yang harus dihindari ketika sholat ya. Setelah itu pelajari tentang masalah sholat dulu, karena ini kewajiban kita setiap hari. Sebelum kita berbicara tentang masalah khilaf para ulama tentang hukum-hukum sesuatu ya, pelajari dulu yang penting bagi kita untuk kita pelajari. Demikian pula tentang permasalahan tadi sholat ya, tentang permasalahan puasa, pelajari dulu apa yang kita wajibkan di dalam puasa, syarat-syarat sahnya, bagaimana rukun-rukunnya, ini pelajari dulu ya. Demikian pula kita pelajari dulu tentang masalah Al-Quran sebelum belajar yang lain ya. Maka ini perkara yang hendaklah seorang penuntut ilmu itu yakni perhatikan bersama, adab ya, yang hendaklah seorang perhatikan bersama, yakni taqdimul aulawiyat fi talab, mendahulukan perkara yang paling pertama di dalam permasalahan di dalam permasalahan menuntut ilmu ya. Dan perkara yang paling utama untuk dipelajari itu sebelum yang lain tadi yang telah kita sebutkan contohnya tadi, masalah thaharah, masalah wudu, masalah salat ya, maka pelajari dulu tauhid. Karena inilah yakni yang akan menentukan diterima ataukah tidaknya amalan seseorang. Sebelum dia melaksanakan rukun dan syaratnya, harus imannya dulu diperbaiki, tauhidnya dulu diperbaiki. Setelah itu baru yang lain dari perkara yang memang kita butuhkan setiap hari ya. Semisal ketentuan tentang masalah wudu, salat, tentang masalah puasa dan seterusnya, itu ini kita pelajari. Ini perkara yang penting ya, harus kita dahulukan sebelum yang lain. Kalau seorang mau masuk terjun dalam dunia perdagangan, pelajari dulu tentang kitabul buyu. Ini penting ya. Kalau seorang mau masuk ke bulan Ramadan, pelajari tentang masalah kitabus siyam. Kalau seorang mau masuk tentang amalan-amalan yang harus dia lakukan setiap hari, ini pelajari dulu sebelum yang lain. Ini taqdimul aulawiyat fi talab. Ya, demikian pula dalam masalah yakni ilmu-ilmu usul ya. Nanti kalau seorang sudah mulai masuk dalam pembahasan usul ya, pelajari dulu usulnya, usul fikih sebelum dia belajar fikih. Usul hadis, usul tafsir dan seterusnya itu dipelajari sebelum yang lain. Ini sedikit pengulasan ataukah pengulangan tentang taqdimul aulawiyat fi talab. Kita lanjutkan wasiat yang keempat di halaman yang ke 249 lagi, kita kembali ke situ ya. (249). Ini wasiat yang kedua, tadi sudah kita, wasiat yang ketiga sudah kita singgung. Sekarang kita masuk di al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Al-hadaru minat ta'alumi ya. Alama ya. Ataukah ta'alama ya, ta'alamu ta'alumun, yani ta'alumi. Ya, wazan tafa'ala ini biasa digunakan untuk idharu ma laysa fil batin, menampakkan sesuatu yang tidak ada di dalam batin. Maksudnya adalah berpura-pura. Ini biasa digunakan seperti itu ya. Semisal contoh tamarada ya, yani idharul marad walaysa bihil marad. Dia menampakkan seperti sakit padahal dia itu enggak sakit. Ataukah bahasa mudahnya itu adalah berpura-pura ya. Sok ya. Sehingga al-hadharu minat ta'alumi maksudnya adalah hati-hati jangan sampai seorang itu menjadi orang yang sok tahu ya. Ta'alumi ya, dengan wazan tafa'ala tadi, tafa'ulun ya, ta'alumun yani minat ta'alumi, berarti berhati-hati. Seorang penuntut ilmu harus berhati-hati jangan sampai dia itu menjadi orang yang sok tahu ya, orang yang berpura-pura tahu, sok tahu padahal dia itu enggak tahu. Ini hati-hati ya. Wa hadza madkhalun yukhfa 'alal katsir. Ya, pembahasan ini itu banyak tersembunyi dari kebanyakan orang ya. Innal insana idza adallahu saqfun ma'a man hum aqallu minhu ilman qad yunassabu nafsahu imaman bainahum. Karena sesungguhnya manusia, maksudnya kebanyakan manusia itu,
kalau sudah ada atap yang menaunginya bersama dengan orang-orang yang ilmunya lebih sedikit daripada dia, ya. Mungkin dia sudah beraktivitas di sebuah pesantren, di sebuah yayasan, di sebuah lembaga, ya. Sudah satu atap dengan orang-orang yang ilmunya di bawah dia. Qad yunassabu nafsahu imaman bainahum, maka dia terkadang memposisikan dirinya sebagai imam, sebagai pemimpin di antara mereka. Wa yuhawilu adab al-i'tiraf bi jahli syai'in su'ila anhu. Dan dia berusaha, ya, ketika dia tidak mengetahui sesuatu, ya, dia berusaha untuk mengetahui. Ketika dia ditanya tentang sesuatu itu padahal dia itu sebenarnya enggak tahu. Ini kan tercela, ya. Pura-pura tahu padahal dia itu enggak tahu, sok tahu padahal dia itu enggak tahu. Ini bahaya, ya. Sebagaimana pembahasan yang dulu pernah kita sampaikan, bahaya tentang berbicara dengan tanpa ilmu. Au yahjima an mas'alatin khadu fiha, ataukah dia itu menahan dari suatu masalah yang mereka itu telah terjerumus di dalamnya. Faqad ja'ala nafsahu muhaddithan wa faqihan wa hum lam yadri annahu qad auda bi nafsihi. Dan terkadang orang itu menjadikan dirinya itu sebagai muhaddits, menjadikan dirinya itu sebagai faqih. Padahal dia tidak tahu kalau dia itu dengan perbuatannya dia itu memposisikan dirinya sebagaimana seorang muhaddits, sebagaimana seorang faqih, seorang mufti, seorang imam. Ini sungguh dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Sehingga jangan sampai, ya, seorang itu memiliki sifat ta'alum, yakni sok tahu. Jangan sampai seorang penuntut ilmu itu sok tahu. Padahal dia itu enggak tahu, tapi dia berpura-pura tahu, kemudian dia berani untuk menjawab suatu permasalahan yang dia tidak mengetahui tanpa adanya ilmu. Wal'iyadzubillah. Ini bahaya. Sehingga wasiat ini wasiat yang sangat penting, supaya jangan sampai ada seorang penuntut ilmu itu yang sok tahu. Ya. Al-wasiyatul khamisah, wasiat yang kelima, ats-tsana'u 'ala Allah Ta'ala 'inda dzikrihi. Wasiat yang kelima, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan asma Allah. Ini adab, ya. Hendaklah kita seorang mukmin, seorang muslim ketika disebut asma Allah di samping kita, ya, maka kewajiban kita itu adalah memuji Allah Azza wa Jalla. Wa hadza min babil afdal, ini termasuk di antara perkara yang afdal. Wa illa falaysa dzalika biwajibin, meskipun memang itu bukanlah suatu hal yang wajib, tapi ini afdal. Lakin kullama 'awwada al-insanu nafsahu dzalika izdada ta'zim Allah taala fi qalbihi. Akan tetapi setiap kali seorang muslim, seorang manusia membiasakan hal itu, yakni di setiap kali menyebut asma Allah dia memujinya Subhanahu wa taala, Azza wa Jalla, ataukah pujian yang lain. Meskipun ini bukanlah wajib, ya, tapi ini afdal. Kalau seorang manusia membiasakan hal itu, ketika disebut asma Allah dia memujinya, izdada ta'zim Allah taala fi qalbih, akan bertambah pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Dan untuk wasiat yang kelima ini sebenarnya banyak sekali dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan hal itu. Perintah untuk memuji Allah ketika disebut asma Allah. Semisal contoh dalam surat An-Nasr, ya, fasabbih bihamdi rabbika, ya, ataukah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana sayadkhuluna fil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini, ya, maka pujilah, bertasbihlah dengan memuji Allah, ya. Demikian pula sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut asma Allah yang maha tinggi, ya. Seperti itu. Ini perintah untuk memuji Allah, bertasbih untuk memuji Allah. Setiap kali disebut asma Allah ada perintah untuk apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang ke-5. Kemudian wasiat yang ke-6, al-wasiyatu sadisatu as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda dzikrihi, mengucapkan salawat serta salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan namanya beliau.
Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala walladhi yuqallibu kutub al-hadith wal masanid yara ajaban yamurru dhikran nabi sallallahu alaihi wasallam asharat bal mi'atul marrat wa ma'a hadha la yafturuna an kitabatiha. Orang yang membolak-balik kitab-kitab hadis dan kitab-kitab isnad, kitab-kitab musnad, dia akan melihat perkara yang sangat menakjubkan. Yang mana berlalu penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam puluhan kali bahkan ratusan kali. Bersamaan dengan itu, para penulis kitab-kitab hadis, kitab-kitab musnad itu pun tidak pernah bosan untuk menuliskan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seterusnya dari hal-hal yang ada dalam kitab-kitab hadis, ini menunjukkan antusiasnya para ulama alul hadis di dalam bersalawat serta mengucapkan salam untuk Nabi ketika disebutkan namanya beliau. Sehingga inilah yang perlu kita contoh ya. Jangan pernah merasa bosan bersalawat ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Bahkan Allah pun bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semisal contoh ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah ya. Perintah untuk bersalawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salam taslim. Ya, seperti itu ya. Ini perintah untuk bersalawat ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Sehingga jangan pelit untuk mengucapkan salawat. Semisal contoh sallallahu alaihi wasallam ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia enggak mau bersalawat. Ini orang yang bakhil. Dan bahkan ada ancaman yang berat, yakni doa kejelekan dari Jibril alaihi salatu wassalam untuk mereka orang yang ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia enggak mau bersalawat untuk Nabi. Dahulu pernah Rasul naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Setelah itu para sahabat bertanya, wahai Rasul, kok kenapa engkau tadi mengucapkan amin sebanyak 3 kali ketika engkau menaiki mimbar? Maka Rasul menceritakan, yang pertama Jibril datang berdoa. Ya. yakni celaka mereka orang-orang yang mendapatkan Ramadan kemudian dia berpisah dengannya dalam keadaan dia belum diampuni. Maka aku pun mengatakan amin. Kemudian Jibril untuk yang kedua kalinya mendoakan celaka mereka orang-orang yang masih bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi ternyata dia tidak berbakti dengan kedua orang tuanya sehingga dia masuk neraka. Ya. Rasul pun menjawab dengan jawaban amin. Kemudian yang ketiga, Jibril berdoa lagi, celaka mereka orang-orang yang ketika disebutkan padanya namamu dan dia enggak mau bersolawat. Rasul pun mengatakan amin. Sehingga bersolawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan itu adalah perkara yang wajib. Karena ada ancaman. Ya. Ada doa kejelekan dari malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salatu wassalam kemudian diaminkan oleh makhluk yang paling mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini perkara yang harus kita perhatikan. Yani jangan pernah bosan untuk bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan namanya ataukah dituliskan namanya, jangan pelit untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini wajib ya. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan surat Al-Ahzab tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan juga hadisnya juga telah kita sebutkan tadi tentang ancaman bagi mereka orang yang tidak mau bersolawat ketika nama Nabi disebutkan. Wa qad sanna ba'dun nasi sunnatan sayyi'atan, dan sebagian orang itu telah membuat sunnah yang sayyi'ah. إذ رمز إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحرف صاد أو بتلك الكلمة صلعا وهذا فيه تعطيل لهذه السنة.
Di sana ada sebagian manusia yang membuat sunnah sayyi'ah, membuat contoh yang jelek. Yang mana sebagian orang itu membuat rumus untuk salawat kepada Nabi dengan rumus huruf shad. Ataukah dengan kata sal'am. Shad, lam, ain, dan mim. Sallallahu ala Muhammad. Mungkin seperti itu maksudnya, singkatan ya. Kalau mungkin di bahasa Latin, di bahasa kita biasanya itu ditulis dengan SAW. Ini sunnah yang sayyi'ah. Ya, karena di dalamnya wahada fihi ta'tilun li hadhihi sunnah. Karena dalam perkara ini terdapat bentuk ta'til, penolakan terhadap sunnah ini. Sunnah untuk bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan namanya. Wa hirmanul li ajlil qari awis sami. Dan juga perbuatannya itu telah mengharamkan pahala bagi orang yang membaca ataukah orang yang mendengar. Wa qad dzakara Suyuti fi tadribir rawi anna awwala man kutiba sal'am quti'at yaduhu. Bahkan Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi, beliau mengatakan ataukah beliau menyebutkan bahwasanya orang yang pertama kali menuliskan kata sal'am sebagai bentuk singkatan dari salawat, ini hukumannya itu pantasnya dipotong tangannya. Karena apa? Dia telah membuat sunnah yang sayyi'ah. Ini Al-Imam Suyuti berkata seperti itu ya. Orang yang membuat ataukah menyingkat salawat dengan sal'am ataukah dengan SAW ataukah yang semisal dengannya, ini orang yang pertama kali mencetuskan hal itu, ini pantasnya dihukum dengan dipotong tangannya. Karena dia telah menolak sunnah Nabi SAW. Li'annaha sanna sunnatan sayyi'ah. Karena dia telah membuat sunnah yang sayyi'ah, dia telah membuat contoh yang jelek. Wa bughdun nazar an sihatil khabar. Ya. Au dha'fihi, ya, dan juga kebencian dia dengan penglihatannya dari benarnya khabar, ya, ataukah lemahnya khabar. Fatalibul ilmi yanbaghi ay yatatalla'a daiman ila ma'alil umur wa mudha'afatil ujur. Maka seorang penuntut ilmu, ya, sudah sepantasnya bagi dia untuk memperhatikan, terus-menerus memperhatikan perkara-perkara yang tinggi, yang mulia, dan juga pahala-pahala yang berlipat ganda. Semisal contoh tadi, jangan pernah merasa pelit untuk menulis salawat. Mungkin ketika menulis artikel, menulis tulisan itu, ketika disebutkan nama Nabi itu ditulis saja salawat sallallahu alaihi wasallam. Jangan SAW ya, jangan disingkat-singkat, karena itu doa. Masa doa disingkat? Ya. Ucapan salawat itu kan doa ya. Sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau. Masa disingkat? Ya. Kalau antum mau doa singkat bagaimana? Coba, antum misalkan mau katakan Rabbana atina fid dunya hasanah, Robba sinha nun. Kan enggak mungkin ya. Ini suatu hal yang enggak sepantasnya. Salawat juga doa, jangan disingkat. Ucapkan saja sallallahu alaihi wasallam, jangan SAW. Ya, bahkan Imam Suyuti tadi mengatakan orang yang pertama kali mencetuskan hal itu, hukuman yang pantas itu dipotong tangan, karena yang pertama tadi dia telah menolak sunnah wajibnya bersalawat. Demikian pula yang kedua, dia telah membuat sunnah yang sayyi'ah. Dia telah membuat sunnah yang sayyi'ah, kemudian yakni jeleknya pandangan dia terhadap sahihnya khabar, ya, tentang wajibnya salawat ketika disebutkan nama Nabi SAW. Ini dulu barangkali pelajaran kita dari pelajaran akhlak. Silakan bisa disimak bagi yang ya memiliki kuota data dari YouTube ya. Nanti mudah-mudahan Allah akan mengganti dengan lebih baik ketika antum betul-betul menyimak dari awal sampai akhir. Jangan sampai cuma yang penting absen saja, tidak ya. Meskipun ini adalah pelajaran daring, tapi hendaklah antum antusias, maka mudah-mudahan antum pun akan diberikan barakah oleh Allah dan juga akan diberikan keberkahan dari menuntut ilmu. Ini dulu barangkali, wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.